Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cendekia Iya, bersiap. hap. Oke, kembali lagi di podcast andalan kita nih, ada podcast kajian Ramadan Cendekia. Tentu saja dengan saya yang akan memandu acara, Bu Tirta, dan saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh bintang tamu yang luar biasa hari ini, Masya Allah. Boleh Bu disapa teman-temannya? Oke, halo Sobat Cendekia. Saya Ibu Lia, tenaga pendidik dari SD Kreatif Cendekia. Oke, kita ditemanin oleh Ibu Lia. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Cuman sedikit parau ya, karena mungkin lagi musimnya. Musimnya pancaroba ya, Bu Betul ya. banget. Ada panas, hari ini hujan Ya, dan benar, dingin dan benar. sebagainya. Jadi kita harus Iya. tetap jaga kesehatan di bulan suci Betul Ramadan. banget. Nah, ngomongin bulan suci Ramadan, Bu, kita hari ini membawakan topik yang luar biasa juga, Apa yaitu tuh? bersyukur, Masya Allah, belajar bersyukur di bulan Ramadan. Oke, baik. Nah, ngomongin bersyukur, pertama-tama pertanyaannya nih, Bu, apa sih bersyukur itu, Bu? Oke, bersyukur itu sebenarnya banyak banget maknanya. Tapi yang saya kemarin lihat itu bersyukur itu menerima dan menghargai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dan tidak mengeluhkan dengan apa yang kita punya. Maksudnya kita memiliki apa yang kita punya itu ya kita harus bersyukur. Kita harus menikmati dan kita tidak boleh mengeluhkan dengan hal-hal yang tidak kita punya. Misalnya kita iri dengan punya orang lain, itu Nah, juga iya. salah satu cara tidak bersyukur. Jadi bagaimana cara bersyukur? Bersyukur itu adalah menerima segala sesuatu yang kita punya, yang kita miliki, yang kita ditakdirkan oleh Allah. Baik, berarti bersyukur itu artinya menerima segala hal ya, Iya. Bu ya, tanpa terkecuali. Betul banget. Apalagi ada sedikit keluhan di hati, berarti nggak boleh ya, nggak Bu ya. boleh. Kadang kan memang nggak terucap, tapi di hati lain lagi Iya, tuh itu kadang sering seperti banget sih iya. sebenarnya. Sering banget, apalagi ketika kita melihat pencapaian orang lain mungkin, atau apa yang di luar yang milik orang lain, begitu ya, Bu ya. Nah, pertanyaan kedua nih, Bu, mengapa sih bulan Ramadan itu menjadi momentum yang pas sekali untuk belajar bersyukur? Oke, sebenarnya bukan di bulan Ramadan aja sih untuk momen-momen yang kita bersyukur. Sebenarnya harus setiap hari kita bersyukur sama Allah. Gitu. Iya. Cuman kenapa di bulan Ramadan itu kan beda, spesial karena 1 tahun sekali kita tunggu. Betul. Dan di bulan Ramadan ini adalah bulan diskon pahala besar-besaran gede-gedean, ya kan? Iya, betul. Jadi umpamanya buy one get one gitu. benar. Jadi siapa sih yang nggak mau berbondong-bondong untuk melakukan sesuatu yang baik ya kan? Salah satunya itu bersyukur. Gitu. Kita bersyukur hari ini pun kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita diberikan kesehatan, kita masih bisa menjalankan ibadah puasa. Iya. Terus beribadah kayak tilawah, gitu kan. Terus kita bersyukur juga sudah diberikan kelancaran, kesehatan pada sampai hari ini gitu untuk menjalankan ibadah puasa. Mungkin juga kita perlu bersyukur ya, Bu, karena kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan keluarga, Kak, betul dengan banget. hal-hal yang kecil ya, Bu Nah, ya. itu salah satu juga yang harus kita syukuri di bulan Ramadan ini. Karena nggak semua kepala keluarga dan nggak semua keluarga itu lengkap untuk menjalankan ibadah puasa Benar. sama-sama. Ada yang kerja jauh, terus ada yang di luar kota dan lain sebagainya. Kita harus patut mensyukuri hal-hal seperti itu. Benar, berarti teman-teman yang di rumah kita tuh harus banyak-banyak mensyukuri karena tadi diskon besar-besaran pahalanya ya, berkali-kali lipat ya, Bu. Bahkan setiap pas kita bangun tidur itu sudah mulai bersyukurnya, harusnya ya kita mulai membuka mata kita udah bersyukur, alhamdulillah hari ini bisa bangun dengan sehat, bisa sholat, bisa beraktivitas seperti Biasanya. biasa. Jadi hal sesepele kita baru bangun tidur menghirup udara lagi ya, Bu ya. benar. Sudah harus kita syukuri. Betul banget. Nah, ngomongin bersyukur tadi, Bu, apa ada kaitannya nggak sih, Bu, antara bersyukur dengan kenikmatan yang kita terima dari Allah? Ada banget loh. Apa itu, Ibu? Jadi bersyukur sama bertambahnya nikmat itu tuh memang berkaitan dengan nikmat Allah gitu. Karena kalau kita semakin banyak bersyukur, kita akan ditambah nikmat baik. Jadi kita bersyukur hari ini kita sehat, mungkin besoknya kita ditambah lagi kesehatan lagi. Jadi sesuatu yang kita syukuri itu insya Allah akan ditambah sama Allah. Oke, insya Allah mungkin kita harus banyak-banyak belajar menerima tadi ya, Bu. Gimana kalau misalnya nih, Bu, kan ada nih orang yang rasanya itu sudah cukup bersyukur,
tapi rasanya nikmatnya masih kurang banyak dari Allah. Apakah karena dia kurang banyak bersyukur atau gimana? Kan biasa terjadi nih akhir-akhir ini. Berarti itu belum cukup bersyukur. Belum Karena cukup kalau orang bersyukur. yang bersyukur benar-benar dari dalam hati semuanya dia terima gitu. Dia nggak akan dengki dengan, dia nggak akan risau dengan apa yang dia belum punya. Dia akan fokus dengan apa yang dia punya. Oke. Kayak misalnya kita bersyukur di bulan Ramadan ini bisa beli takjil, itu udah bersyukur banget. Kita bisa jalan nih, jalan pakai kaki, sehat kan. Betul. Terus kita punya motor, misalnya rumah kita jauh nih dari pasar Ramadan, kita naik motor, itu udah bersyukur karena punya motor dan dimudahkan gitu kan. Jadi semua yang apa yang kita miliki itu harusnya jadi rasa syukur sih. Walaupun mungkin tak sama seperti orang lain, tapi karena ada porsi masing-masing ya Bu ya. Banget, porsinya itu udah dikasih sama Allah sedemikian rupa. Nggak ada yang mungkin kurangan dan nggak ada mungkin yang kelebihan. Iya, tidak ada juga yang akan tertukar kan Bu. Rezeki itu sudah masing-masing. Apalagi kalau di bulan puasa ya Bu ya. Karena tadi kan berkali-kali lipat, jadi mungkin akan banyak hal yang kecil aja bisa kita syukuri. Harusnya setiap hari mensyukuri hal apa yang kita Gimana kalau menurut Ibu, ayah bunda di rumah mau mengajarkan bersyukur ke anak-anak? Gimana caranya Bu? Ada nggak tips kecil gitu? 1 atau 2 tips? Sebenarnya itu banyak ya Bu. Hal-hal kecil pun saat kita membereskan tempat tidur, kita bisa mengajarkan kepada anak kita bahwa kita bisa membereskan ini, kita tidur di tempat yang layak, itu dengan keadaan yang sehat. Itu dengan keadaan yang sehat. Jadi kita mengajarkan kepada anak kita kalau hal kecil pun patut kita syukuri. Seperti menyusun tempat tidur dengan kita sendiri, itu kan berarti badan kita masih diberi kesehatan sama Allah. Terus kita bisa makan, bisa sahur bareng, kita bisa bangun sahur, bisa makan sahur bareng. Itu kesyukuran yang memang patut disyukuri. Oke, berarti dari hal-hal kecil yang ada di rumah, semua aktivitas yang ayah bunda lakukan itu bisa dibuat contoh untuk kepada anak-anak kita bagaimana cara kita bersyukur. Jadi hal-hal kecil dari sesimpel beresin tempat tidur, bangun mandi dan pergi sahur ya Bu ya. Jadi bisa jadi contoh contoh kecil untuk bersyukur. Bahkan saat bermain pun itu bisa diselipkan contoh bersyukur karena memang kita harus mensyukuri apa yang kita punya. Kayak kita bermain, misalnya anak-anak kita main dengan mainan baru. Jadi pasti kita harus kasih tahu ini alhamdulillah mainannya baru ya Kak, ya Dek. Dikasih rezeki sama Allah biar bisa beli mainan baru. Itu kan semua hal kecil, bahkan hal besar pun itu patut banget kita syukuri. Iya, jadi ayah bunda di rumah bisa mengajarkannya dari contoh nyata langsung ya Bu. Gak usah muluk-muluk cari contoh syukur yang kayak gimana sih, gak usah. Semua aktivitas kita udah termasuk contoh rasa syukur kita kepada Allah. Jadi bisa dipraktekkan ayah bunda buat anak-anak. Kalau misalnya buat teman-teman nih Bu, yang seumuran kita, ibu-ibu di rumah gitu ya Gen Z, apa sih yang harus kita syukuri di bulan suci Ramadan ini? Oke, yang wajib kita syukuri di umur-umur kita yang lumayan mau menginjak berapa ya, 30 tahunan ya, masih 20 ke atas Iya, lah ya. 20 ke atas. Itu juga banyak sih kita. Salah satunya itu kita bersyukur nggak ada yang apa ya, kekurangan lah ya. Kita rasanya udah cukup, bisa beli ini alhamdulillah bisa, beli apapun yang kita pengen alhamdulillah bisa, asal nggak terlalu berfoya-foya banget gitu. Iya, Jadi kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang kita punya. Jangan fokus kepada nikmat orang lain, tapi fokus nikmat kepada diri kita sendiri yang kita punya. Gitu aja sih. Oke, jadi buat teman-teman yang di rumah, kita itu kalau mau bersyukur fokus pada diri sendiri. Karena apa yang kita punya, apa yang kita punya bukan milik orang lain ya. Karena kalau kita fokus sama yang punya orang, itu nggak akan habisnya, nggak akan cukup rasa syukur yang kita punya. Malah nanti jika kita tidak fokus pada diri sendiri akan tumbuh insecurity yang lagi happening sekarang ya Bu. Akan muncul insecurity. Nah, untuk menghindari insecurity itu kita harus bersyukur ya Bu ya. Bersyukur. Kayak kita hari ini berpakaian yang rapi, terus kita berangkat dalam keadaan sehat begitu ya. Oke, itu teman-teman, kita sudah belajar dan membahas apa sih bersyukur itu, yaitu
tadi kita rangkum sedikit, bersyukur itu harus menikmati segala hal walaupun hal itu kecil sekali ya Bu. Dan buat ayah bunda berikan contoh langsung walaupun itu hal-hal yang sepele mungkin atau kebiasaan di rumah. Dan buat teman-teman yang di rumah, kita juga harus mensyukuri apa yang milik kita, bukan milik orang lain, dan fokus pada milik kita saja karena nikmat tadi tidak akan tertukar ya Bu. Oke, terima kasih banyak Bu Lia atas ilmunya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton kita sampai akhir. Jangan lupa kirim komentar yang menarik tentang bersyukur kamu, apa aja yang bikin kamu merasa bersyukur hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.